Dengan lugu, pemuda-pemuda yang berakal yang Dalam era pemerintahan Presiden Soekarno, tahun 1965 adalah tahun paling bergemuruh. Hal itu terjadi karena beberapa hal seperti proyek pengganyangan Malaysia yang semakin menghebat, ramainya aksi sepihak PKI dalam penyerobotan tanah lahan garapan milik negara yang berujung bentrokan maut. Selain itu, juga adanya manuver usulan PKI untuk pembentukan angkatan kelima yang ditentang TNI AD. Hingga muncul pula isu Dewan Jenderal yang turut menaikkan panasnya suhu politik di tahun-tahun nan penuh bahaya itu. Di tengah panasnya suhu politik yang demikian, pada saat menjelang perayaan 17 Agustusan, warga di berbagai pelosok kampung atau desa, khususnya masa anggota PKI, tiba-tiba mulai semarak menggali lubang atau sumur di kebun atau halaman belakang rumah mereka. Penggalian lubang atau sumur-sumur itu ternyata merupakan perintah dari para tokoh PKI di lingkungan mereka masing-masing. Adapun alasannya bermacam-macam. Ada yang beralasan mencari air untuk kebutuhan hidup. Ada yang berdalih untuk menanam pohon yang bibitnya akan dibagikan kemudian hari oleh para tokoh PKI. Dan ada juga yang beralasan untuk lubang penimbunan sampah di saat acara kerja bakti bersih-bersih desa yang rencananya akan diadakan di bulan Oktober 1965 mendatang. Soal maraknya pembuatan lubang-lubang sumur di berbagai pelosok desa dan kampung ini tercatat dalam sejarah buku yang ditulis A.H. Nasution yang dianggap sebagai peristiwa dan fakta sejarah, meskipun hal itu tak pernah dibuktikan sebagai kejadian sejarah maupun bukti di pengadilan. Yang jelas, belakangan setelah gerakan 30 September di Jakarta berhasil digagalkan, TNI dan masyarakat mensweeping rumah-rumah tokoh dan anggota PKI. Yang ternyata tak jarang di rumah salah satu tokoh PKI yang berhasil ditangkap tersebut ditemukan satu dokumen daftar hitam nama-nama orang yang akan dijadikan target pembunuhan massal atau yang mereka sebut pembersihan desa. Jika G30S di Jakarta berjalan sukses, dalam daftar hitam nama-nama itu bisa saja terdiri dari para aparat desa, ulama, kiai, dokter, kepala sekolah, dan lain-lainnya. Maraknya aksi massa PKI menggali lubang-lubang sumur menjelang prolog G30S itu paling tidak didapat dari cerita orang tua admin di masa lalu, di mana terekam kisah dan dialog sebagai berikut. Ketika itu, seorang anak SD pulang dari sekolah. Ia mendapati beberapa orang PKI di sudut kampungnya sedang membuat sumur. Karena rasa ingin tahunya, si anak mendekat dan bertanya, "Pak, Bapak, sedang membuat apa?" "Hei, kamu anaknya Mas Sumi ya? Belagakmu, pergi sana. Aku sembelih sekalian baru tahu rasa kamu." Kontan, si anak lari pulang ketakutan dan menceritakan pada orang tuanya, yang membuat suasana teror politik di daerah tersebut makin mencekam. Namun demikian, adalah benar bahwa tidak semua orang yang menggali lubang sumur itu tahu persis untuk apa tujuan mereka membuat sumur di mana-mana. Paling tidak, itu yang terekam dari wawancara Haryo Sasongko dalam salah satu bukunya yang berjudul Menembus Tirai Asap. Dikisahkan, seorang petani bernama Slamet, anggota BTI yang tinggal di pelosok dusun Jawa Tengah,
yang jauh dari warta berita. Suatu kali, ia kedapatan mempersiapkan 6 lubang di pekarangannya. Setelah peristiwa G30S meletus, suatu siang, ia didatangi sejumlah polisi, tentara, dan serombongan pemuda yang menggelandang dirinya karena kedapatan telah buat lubang sumur. Dalam tuduhannya, Slamet tertangkap basah sedang mempersiapkan lubang untuk mengubur Pak Lurah dan perangkat desa. Sementara saat diinterogasi dengan bahasa Jawa, baik polisi maupun si petani Slamet ternyata tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya tentang peristiwa lubang buaya 1 Oktober 1965 di Jakarta itu. Untuk lebih jelasnya, berikut petikan dialog mereka tersebut. Kowe arep nyiapne lubang boyo dinggo ngubur musuh-musuhmu ya? Loh, kula niki badhe nandur wit gedang, Pak. Lubang boyo niku napa to, Pak? Lubang boyo iku ya lubange boyo sing ana boyone PKI. Itulah beberapa penggalan kisah tentang maraknya aksi penggalian lubang sumur yang mengiringi kejadian-kejadian mencekam menjelang terjadinya peristiwa kelam G30S PKI. Jika ada kritik, saran, dan komentar, silakan mengisi di kolom yang tersedia. Sekian, terima kasih.